Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak OTKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-7 pengembangan diri kelas 11 OTKP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru mengenai pribadi mandiri. Pribadi mandiri merupakan pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah kehidupan. Namun, tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Pribadi yang mandiri itu memiliki visi, misi, target, dan sasaran. Apa sih yang dimaksud dengan visi, misi, target, dan sasaran? Visi adalah cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Visi merupakan gambaran utuh atas masa depan yang diinginkan. Jadi kalian harus sudah mengetahui rencana kalian ke depan itu mau ngapain. Itu disebut dengan visi. Kemudian misi. Misi adalah sikap atau tindakan untuk mewujudkan visi dalam bentuk kegiatan yang nyata. Jadi misi itu intinya adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi kalian. Kemudian yang ketiga adalah target atau sasaran, yaitu hasil yang harus dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cara pandang yang diinginkan. Jadi misalnya, kalian mempunyai visi menjadi seorang akuntan yang hebat. Misinya berarti kalian harus menguasai mata pelajaran akuntansi ataupun yang berhubungan dengan penghitungan, dan tentunya kalian juga harus melanjutkan kuliah perguruan tinggi jurusan akuntansi agar bisa menjadi seorang akuntan yang hebat. Kemudian targetnya berarti harus belajar lebih giat di bidang akuntansi dan bisa lolos SNMPTN di kampus yang favorit jurusan akuntansi. Contohnya seperti itu ya, target atau sasarannya. Untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan semua keputusan, kita dibatasi oleh waktu selama 24 jam sehari. Kenapa dengan waktu yang sama ada orang yang sukses dan ada yang juga yang tidak? Tentunya ini tergantung bagaimana setiap orang itu mengelola waktu yang untuk melaksanakan misi yang sudah disusun dan mencapai target yang diinginkan. Pengelolaan waktu yang tepat dan efisien menjadi jaminan keberhasilan kemandirian dalam kehidupan manusia. Maka disiplin selalu menjadi jargon awal dari semua kegiatan manusia untuk dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Mandiri adalah sikap untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Macam-macam kemandirian ada 4. Yang pertama emosional, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Yang kedua sosial, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga intelektual, berarti orang tersebut mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, mandiri secara ekonomi, berarti dia mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Karakteristik pribadi mandiri. Ada 9 karakteristik pribadi mandiri. Yang pertama, pribadi mandiri adalah pribadi yang mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Ia mau berlatih, mencoba dan merasakan sendiri hal-hal tertentu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Yang kedua, pribadi mandiri adalah pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidup. Yang ketiga, pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia memiliki langkah-langkah, kegiatan, dan tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkan. Yang keempat, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan waktu.
Yang kelima, pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Misalnya, menyisihkan waktu untuk berpikir, belajar, membaca, berdiam, dan berdoa. Kemudian yang keenam, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani menata dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi orang yang berkepribadian terpuji. Yang ketujuh, pribadi yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ia melakukannya dengan berdasarkan data atau informasi yang memadai, mempelajari secara mendalam sebab akibatnya, memperhitungkan segala kemungkinan, menemukan solusi, menganalisa dampak dari solusi, dan akhirnya ia mengambil keputusan dan menjalankannya dengan sadar dan tanggung jawab. Yang kedelapan, pribadi mandiri berarti pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Dan yang terakhir, pribadi mandiri berarti pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan sendiri. Kita lanjut ke sifat-sifat yang mencerminkan kepribadian mandiri. Ada 5, yaitu bertanggung jawab. Tampil mandiri berarti memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab. Dan wujud tanggung jawab itu adalah sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Yang kedua, mampu mengatasi kesulitan. Berarti dia mampu mengatasi kesulitannya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun pada awalnya terasa sulit, tapi dia dapat mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Dia menyadari sepenuhnya akan kemampuan yang dimiliki. Karena pada dasarnya kan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, pribadi mandiri itu mengenal dirinya, pasti sudah tahu apa kelebihannya untuk dimaksimalkan dan kekurangannya itu harus diminimalisir. Yang keempat yaitu senantiasa berpikir positif. Berpikir positif itu terwujud dalam tindakan positif yang dilakukan oleh seorang pribadi mandiri. Jadi dia dapat mengambil keputusan yang positif dan bersikap bijaksana. Yang kelima yaitu berwawasan global. Pribadi mandiri memiliki wawasan global yang tidak berpikiran sempit yang mengarah pada ketergantungan terhadap orang lain karena kurang percaya diri. Manfaat menjadi pribadi yang mandiri ada 5. Yang pertama, akan mempunyai prinsip yang tegas dalam kehidupannya. Yang kedua, akan bisa menghandle semua masalah yang dengan cekatan dan tepat sasaran. Yang ketiga, akan dipercayai oleh orang lain ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, akan bisa bertahan dengan segala kondisi dengan pemikiran yang dewasa. Dan yang kelima, akan memiliki kewibawaan sehingga dicintai orang lain. Terakhir kita ke tugas 6, yaitu kalian harus membuat rangkuman materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Rangkuman boleh diketik atau ditulis tangan ya. Namun saya lebih suka apabila kalian membuat sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi boleh ditulis menggunakan bolpen warna-warni atau ditempel menggunakan kertas origami daripada diketik. Diketik adalah opsi terakhir apabila kalian sudah mentok. Seperti itu ya. Pengumpulan file seperti biasa berupa foto atau Word yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP dengan format nama _kelas _tanggal pengumpulan tugas. Contohnya aripuji _11 OTKP 3 _7 September 2020. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah saya beri komentar. Jadi tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang kalian kumpulkan. Deadline pengumpulan tugas adalah Jumat 11 September 2020. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya ya. Tetap jaga kesehatan.
Stay at home, stay safe, and stay healthy. Sampai ketemu minggu depan. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.